Oke guys, tiba-tiba Irjen Pol Napoleon diangkat menjadi pahlawan gara-gara dia melakukan pemukulan terhadap Muhammad Kece. Ya ini sih tidak masuk akal begitu ya. Bagaimana seorang yang melakukan penganiayaan terhadap sesama tahanan di Bareskrim Polri melakukan penganiayaan justru gara-gara tindakannya yang tidak manusiawi itu dia diangkat menjadi seorang pahlawan bagi orang-orang Islam, khususnya penganut kadrun ya, kadrunisme. Ini cukup menggeliti hati kita ya. Kenapa demikian? Karena orang yang diangkat menjadi pahlawan ini di media rame teman-teman, di Facebook, di TikTok, lalu di Twitter, mengangkat Irjen Pol Napoleon itu menjadi pahlawan. Mereka berterima kasih karena telah menghajar Muhammad Kece, karena Muhammad Kece ini diduga telah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Nah, saya akan share bagi kita ada surat terbuka yang ditulis oleh Irjen Napoleon. Sekaligus saya mau komentari terkait dengan surat terbuka yang sudah ditulis dan disebarluaskan ke media oleh Irjen Napoleon. Saya akan bacakan bagi kita apa yang menjadi tulisan Irjen Pol Napoleon dan apa isi daripada surat terbuka dari Irjen Napoleon ini. Sekaligus nanti kita akan komentari ya teman-teman. Teman-teman juga bisa komentari melalui komentar, kolom komentar di bawah ini supaya rame, dan jangan pernah berhenti untuk menyiarkan atau memberitakan kasus ini supaya semakin banyak orang yang sadar, supaya semakin banyak orang yang mengetahui betapa buruknya perilaku seperti ini. Seharusnya tidak boleh terjadi. Baik, ini Irjen Napoleon Bonaparte tulis surat terbuka soal penganiayaan MKC, Muhammad Kece maksudnya ya. Di sini dikatakan terlapor kasus dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kece, Kosman alias Muhammad Kece, Irjen Napoleon Bonaparte angkat suara perihal dugaan penganiayaan Irjen Napoleon pun menulis surat terbuka yang disampaikan oleh kuasa hukum Poposan Batubara. Nah, dia menuliskan sebuah surat terbuka, teman-teman. Dan dia memberikan surat terbuka ini sangat menggeliti hati. Kenapa demikian? Karena mengatasnamakan pembelaan agama. Dia melakukan hal yang demikian karena dia membela agama Islam. Dia membela Allah, guys. Dia membela Tuhan, guys. Tuhannya dia, begitu ya. Apa kalimatnya? Dia bilang begini, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebenarnya saya ingin berbicara langsung dengan saudara-saudara semua, namun saat ini saya tidak dapat melakukannya. Tulis Napoleon dalam surat terbukanya Minggu 19 September 2021. Lalu Napoleon menyatakan dalam surat terbuka itu bahwa dirinya lahir dan dibesarkan sebagai seorang Muslim. Dia menyebut Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi dia dilahirkan dari seorang keluarga atau dalam keluarga Muslim yang taat, diajarkan sejak kecil dan terlihat dari perbuatannya, terlihat ajaran yang didapatkan selama dia masih kecil sampai saat ini terwujud nyatakan dalam tindakan dan perbuatannya. Oh, ini lucu sekali ya. Dia seorang narapidana ya. Dia seorang yang sedang ditahan sebagai warga tahanan di Bareskrim Polri karena tersangka kasus apa namanya ini saya coba buka bagi kita ya. Kasus suap ya, kasus korupsi. Nah, ini dia. Sosok Napoleon Bonaparte terjerat kasus korupsi Joko Chandra hingga aniaya Muhammad Kece. Jadi ini kasusnya dia. Irjen Napoleon dituntut 3 tahun penjara di kasus Joko Chandra. Jadi melakukan pencucian uang. Lalu dalam kasus kali ini dia dijadikan sebagai seorang pahlawan karena telah melakukan pemukulan terhadap Muhammad Kece. Muhammad Kece ini adalah orang yang membela imannya, orang yang memberitakan Injil melalui Facebook, tetapi karena bersinggungan dengan kitab agama Islam, apa yang disampaikannya,
maka dianggap apa yang dilakukan oleh Muhammad Kc ini sebagai suatu penistaan terhadap agama Islam. Baik, saya coba baca seterusnya supaya kita bisa komentari bersama. Teman-teman juga bisa komentar di kolom ya, di kolom komentar supaya rame video ini, supaya sampai kepada banyak orang apa yang sedang terjadi sebenarnya di negara ini dan juga di suatu kepercayaan agama ini. Nah, Napoleon menyatakan dalam surat terbuka itu bahwa dirinya lahir dan dibesarkan sebagai seorang Muslim. Ya, dia lahir dari seorang Muslim, dia dibesarkan dari seorang Muslim. Saya nggak tahu nanti apakah ini disanggah oleh teman-teman Muslim, apakah memang benar dia merepresentasikan ajaran Islam yang telah diterimanya selama ini, apakah perbuatannya ini adalah perbuatan yang diajarkan oleh agama Islam selama ini terhadap dirinya. Ini nanti kalau ada sanggahan ya puji Tuhan, kita berterima kasih, kita membuka ruang supaya video ini dapat dikomentari sehingga kita bisa terbuka, oh ini rupanya yang benar. Lalu Irjen Napoleon ini adalah seorang atau oknum secara pribadi, dia sepihak menyatakan diri sebagai seorang yang membela Islam, dan rupanya ada juga para pengikut daripada Irjen Napoleon ini yang mengagung-agungkan diri Irjen Napoleon, mengangkat dia sebagai pahlawan. Ya, mereka salut kepada Irjen Napoleon ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Kc. Ya, dia menyebut Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Nah, ini juga bertentangan dengan perilakunya, dengan tindakannya ya. Dia korupsi, lalu dia melakukan penganiayaan, lalu terletak rahmatan lil alaminnya di mana begitu? Damainya terletaknya di mana? Letaknya di mana begitu? Ini jadi pertanyaan kita bersama. Nah, ini suratnya ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya Robbil alamin, bahwa saya dilahirkan sebagai seorang Muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama Islam yang rahmatan lil alamin, tulis Napoleon. Jadi dibesarkan dalam agama Islam yang rahmatan lil alamin. Wah, kalau saya sebagai seorang Islam, ya saya malu dengan pernyataan ini. Kenapa demikian? Karena tindakan yang dilakukan oleh Irjen Pol Napoleon ini, baik tindakannya melakukan korupsi maupun juga penganiayaan terhadap Muhammad Kc, adalah tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Jadi patut dipertanyakan rahmatan lil alaminnya dari mana kita dapatkan begitu ya, kalau perbuatannya seperti ini. Nah, karena itu kita pertanyakan persoalan ini teman-teman. Apakah nanti ada sanggahan, ya kita tunggu dari teman-teman apologet Islam ya, kalau mereka mau berikan pernyataan silakan. Lalu di sini dikatakan Napoleon menyatakan siapapun berhak menghina dirinya, namun tidak dengan Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Siapapun yang menghina Allah, dia bersumpah akan melakukan tindakan terukur. Jadi di sini dia mencoba melakukan pembelaan terhadap Allah. Nah ini lucu juga begitu ya. Kok Allah dibela sama dia ya? Allah kan bisa berdiri sendiri. Kalau Allah itu benar, Allah yang benar adalah Allah yang berdiri sendiri tanpa pembelaan dari manusia. Dia sudah sangat kokoh, tidak bisa terganggu dengan apapun. Mau kita akui dia sebagai Tuhan, mau kita maki dia sebagai Tuhan, mau kita apain pun Tuhan tetap Tuhan. Tidak bisa dibela dan tidak bisa direndahkan oleh siapapun. Dia sudah terlalu tinggi dan manusia ini tidak selevel dengan dia. Jadi ini juga tidak masuk di akal. Kalau penganiayaan yang dilakukan atas dasar pembelaan terhadap Allah, nah ini juga tidak masuk akal. Selevel Jenderal Bintang 2 pikirannya kadrun guys. Ya, selevel Bintang 2. Kok pikirannya kadrun ya? Berarti banyak juga kadrun-kadrun yang sudah berpangkat ini rupanya tidak terbuka pikirannya dan tidak mempunyai wawasan yang luas. Saya pikir begini, kenapa ya kepolisian itu tidak dites saja begitu seperti yang dilakukan kepada KPK, tes wawasan kebangsaan. Kok bisa lulus orang-orang seperti ini dulu ya, melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, lalu sekarang ada kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kc, ya, dan sekarang dalilnya adalah dia melakukan pembelaan terhadap agamanya, lalu diagung-agungkan oleh para kadrun yang lain, diangkat-angkat menjadi seorang yang hebat. Wah,
Ini menggeliti hati saya, teman-teman. Lalu dia bilang begini, siapapun bisa menghina saya, tapi tidak terhadap Allahku. Nah, ini kan membela Allah. Ya, membela Allah kok mukul orang, kok anarkis, kok melakukan kejahatan, kok nggak manusiawi. Membela Allah ya harusnya tidak seperti itu. Kalau Allah itu sebenarnya dia Allah, ya Allah yang benar, ya. Saya berbicara tentang Allah yang benar, yang penuh kasih, yang penuh kedamaian, yang mengampuni dan mengajar umatnya supaya bisa toleran, supaya menerima perbedaan, supaya mewartakan kedamaian, dan supaya mengasihi, berlaku baik kepada sesama manusia. Itu Tuhan yang benar, ya. Alkitab mengajarkan begini di dalam Matius 5 ayat yang ke-43, 44 dan 45. Dia bilang begini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, yaitu Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi teman-teman, ini perbedaan ajaran yang sangat mencolok. Saya nggak tahu, makanya saya minta teman-teman Muslim memberikan sanggahan atau argumentasi terkait dengan pernyataan dari Irjen Pol Napoleon ini. Apa betul dia seorang pembela agama dengan tindakan menganiaya sesama manusia dengan tidak wajar, bahkan sorry saja kotoran manusia dibawa untuk dilumurkan ke badannya Muhammad Kece, ya, dipukul sampai benjol-benjol dan dikabarkan tulang rusuknya menjadi patah. Nah, apakah ini adalah ajaran daripada Islam yang rahmatan lil alamin itu? Nah, ini menjadi pertanyaan saya bagi teman-teman Muslim. Nanti silakan dijawab video ini. Ya, lalu Irjen Pol Napoleon mengatakan, saya sangat menyayangkan bahwa sampai saat ini pemerintah belum juga menghapus semua konten di media yang telah dibuat dan dipublikasikan oleh manusia-manusia tak beradab itu. Ya, itu kata daripada Irjen Pol Napoleon. Ya, saya pikir sih yang tidak beradab itu adalah Anda sendiri. Kenapa demikian? Karena bagaimana mungkin Anda mengatasnamakan agama untuk memukul Muhammad Kece, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan membela Allah, membela Rasulullah, membela Quran. Bagaimana seorang yang membela Quran, membela kitab suci, membela Allah, itu bisa diperbolehkan untuk memukul? Ya, bagaimana itu bisa nyambung? Kalau Islam adalah rahmatan lil alamin yang memberikan damai, tunjukkan itu. Tunjukkan supaya siapa tahu ada orang yang masuk Islam, siapa tahu ada orang yang mendapatkan hidayah dari tindakan dan perbuatan baik Anda. Tetapi dengan tindakan seperti ini, saya pikir orang jadi nggak mau lagi masuk agama Islam kalau ini yang ditunjukkan oleh para pengikutnya. Saya nggak tahu apakah ini oknum atau memang ajaran daripada agama Islam itu sendiri. Karena Irjen Pol Napoleon ini mengaku dia dilahirkan dari keluarga Islam yang sejati, dididik sejak kecil, dia lahir dari keluarga Islam, maka saya pikir, wah, berarti inilah ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Nah, berarti bagaimana mungkin orang bisa tertarik kalau ini yang ditunjukkan? Nah, jadi teman-teman Muslim, para apologet Muslim, silakan menjawab video saya ini supaya kita tahu semua apa yang sebenarnya tentang agama Islam dan ajarannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sebarkan ya, supaya kadrun-kadrun ini makin panas dan kasus Muhammad Kece ini, penganiayaan terhadap Muhammad Kece ini semakin panas adanya sehingga dunia internasional ini, dunia internasional dapat memuat juga berita ini supaya Muhammad Kece mendapatkan keadilan, seadil-adilnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam inspirasi. Amin.